Mari, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, mulut, hati, dan pikiran kami semuanya memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, oleh karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidup kami dan yang terus melimpahkan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini nyata ya Tuhan, Engkau kembali menghadirkan kami untuk bersama-sama menyimak dengan baik setiap bagian-bagian yang sangat penting dari pernyataan firman-Mu untuk menegaskan segala pengharapan kami di dalam Tuhan, nyata semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama menyimak kembali setiap firman yang kami dengarkan, memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Ibu Oto kami, Ibu Clara Borusimamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam peribadahan saat teduh pagi kita. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama menyimak kembali, saudara-saudara, bahwa kita harus mendukung sebesar-besarnya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, orang-orang kudusnya Tuhan, pengalaman yang sangat istimewa yang mungkin bagi banyak orang, pandangan orang luar, apa yang kita saksikan itu adalah sesuatu hal yang biasa, pengetahuan yang biasalah, karena bermacam-macam pengetahuan orang yang bisa ditemukan di dunia ini, baik itu melalui proses pembelajaran ataupun hanya karena ikut-ikutan ya dengan kelompok yang lain. Tapi saudara-saudara dan saya, kita benar-benar harus merenungkan dalam-dalam bahwa apa yang kita mengerti saat ini tentang kasih karunia Tuhan itu adalah merupakan sungguh-sungguh cara kerja Tuhan saat ini di dalam hati manusia, ya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita percayai itu adalah benar-benar kehendak Tuhan saat ini bagi semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan sebagai permulaan dari setiap orang tercipta kembali, ya, tercipta kembali di hadapan Tuhan menjadi manusia baru, ya. Jadi kalau kita lihat kembali renungkan Efesus 1 ayat 13, dikatakan di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu, ketika karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu berada, ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang itu pengetahuan yang sederhana, tetapi karena itulah yang Allah lakukan saat ini,
bukan kerumitan-kerumitan ya bagi manusia yang Tuhan sedang tuntut saat ini, tapi kesederhanaan. Amin. Kesederhanaan, karena semua kerumitan-kerumitan, penghalang-penghalang, segala persoalan, masalah yang membelenggu kehidupan manusia karena dosa, semuanya sudah selesai dituntaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi itu sudah final. Amin. Kebenaran ini adalah kebenaran yang sudah final. Tidak bisa lagi diubah-ubah. Ya, tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi lagi. Kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus saat ini yang kita terima, yang kita percayai bahwa kita benar-benar sudah pasti diselamatkan, dan di dalam keselamatan itu sudah tercakup segala berkat yang kita butuhkan, segala berkat rohani yang dipersiapkan oleh Allah di dalam Kristus itu akan menjadi warisan kita bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ya tidak banyak orang yang mudah tertarik dengan kebenaran Kristus ini, kebenaran yang surgawi ini, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena manusia sudah membentuk sebuah tradisi kebudayaan masing-masing yang menjadi kesukaan daripada kedagingan, keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tempat di mana keinginan-keinginan daging bertumbuh subur dan berbuah lebat, di dalam tradisi-tradisi manusia sudah mengakar dan mendarah daging. Jadi ketika saudara dan saya memperkenalkan tentang kebenaran Kristus yang surgawi ini, itu Bapak Ibu Saudara tidak banyak yang mendukungnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ketika kita menyampaikan bahwa Kristus Yesus telah mati mengampuni segala dosa, bahwa setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, masuk surga sekali untuk selama-lamanya, itu orang berpikir ya itu hanya teori. Ya, karena manusia bilang apa yang kelihatan itulah kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu persis seperti anggapan yang keliru dari bangsa Israel, bahwa apa yang kelihatan itulah yang nyata, itulah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan trik-trik tipuan daripada iblis di zaman sekarang ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita percaya kepada Kristus Yesus berdasarkan kenyataan, sedangkan Yesus tidak ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus tidak hadir di bumi ini. Bagaimana rupanya? Bagaimana wujudnya? Seperti apa dia bertindak? Seperti apa dia melangkah, dan bagaimana dia menunjukkan bagaimana kemauan dan kehendaknya. Tidak ada yang nyata bisa dilihat oleh mata Bapak Ibu Saudara, sosok seorang pribadi Yesus Kristus di dunia ini, bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bagi bangsa Israel akan selalu menjadi patron kehidupan mereka adalah Mesias, Yesus Kristus, yang penuh dengan mujizat dan tanda-tanda. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah mereka, masalahnya adalah saat ini ya Tuhan Allah tidak sedang menjalankan kehendaknya melalui program yang sudah dijanjikan kepada umat Israel. Tapi sekarang Tuhan melakukan kehendaknya melalui apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, yang adalah
merupakan rahasia yang tersembunyi, yang berabad-abad lamanya, barulah sekarang dibukakan. Dan kita tahu apa rahasia itu. Posisi kita adalah posisi yang di atas, di ketinggian, di dalam surga, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita menaruh pengharapan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kehidupan yang mulia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku, ya, bagaimanapun pendapat orang di luar sana tentang kebenaran yang mulia yang saudara percayai ini, kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru, manusia baru yang tidak berasal dari dunia dan yang tidak bisa, ya, dan tidak mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dan tidak mungkin bisa dinilai oleh manusia duniawi. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus katakan, ya, kehidupan manusia baru ini hanya bisa dinilai secara rohani. Amin. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan menilai hidup kita, mengevaluasi hidup kita adalah apabila, ya, iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah selalu dikonfirmasi oleh setiap firman kebenaran. Amin. Jadi bukan hayal kita, bukan imajinasi kita, bukan persepsi kita Bapak Ibu Saudara, ya, bukan angan-angan kita sendiri yang mau kita ceritakan, mau kita tonjolkan, ya, tetapi sungguh-sungguh adalah pengertian-pengertian kita yang baru terhadap kebenaran firman Allah. Itulah yang menjadi identifikasi, ya, itulah yang mencocokkan bahwa pengharapan kita itu benar-benar adalah sesuai, ya, cocok dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam ruang lingkup pengetahuan yang benar, yang harus diketahui dan yang harus didengarkan dan harus ditanggapi, yang harus diresponi oleh sifat manusia baru kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita buka di kitab Kejadian pasal 1, ya, kitab permulaan penciptaan, kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga, dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Allah berdasarkan firman-Nya, ya, berdasarkan firman-Nya. Dan kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya di sini Bapak Ibu Saudara, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Allah inilah yang mempunyai otoritas, ya, mempunyai otoritas yang tinggi, mempunyai otoritas pengendali, pengontrol kehidupan saudara dan saya, karena pengutusan-pengutusan Roh Kudus, pengutusan-pengutusan daripada Allah di dalam kebenaran firman-Nya meneguhkan iman kita, karena kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Jadi saudaraku, sungguh saat ini manusia baru kita ini yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, yang berdasarkan kekudusannya yang sempurna itu harus terus diinisiasi, ya, untuk
mempunyai kerinduan yang besar untuk mendengarkan dan memahami dengan baik seluruh rangkaian pengetahuan akan kebenaran yang membesarkan manusia baru itu menjadi bertumbuh kuat dan dewasa di dalam Kristus, dipenuhi dengan kepenuhan Kristus yang surgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Sehingga apa yang Paulus katakan di dalam Efesus maksud saya, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ya, Efesus pasal 4, saudaraku, ya kita lihat di situ dikatakan di Efesus pasalnya yang keempat, Paulus katakan dari ayat 1, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ya, orang-orang yang telah dipanggil kudus, panggilan kudus, berpadanan, agar berpadanan dengan panggilan itu, panggilan kudus itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah tujuan Allah mengapa saudara-saudara dan saya harus terus berkomitmen secara konsisten menjaga integritas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dikatakan di sini supaya tujuannya adalah agar hidup kita berpadanan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita perbuat, segala sesuatu harus terkonfirmasi selaras dengan panggilan hidup kita di dalam Kristus, yaitu panggilan yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa meraih itu. Karena apa? Kita ini adalah manusia hidup di dalam daging, di dalam tubuh yang fana. Ini kita adalah orang yang rentan jatuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi berkali-kali saya sudah sampaikan, jangan orang percaya sekali-sekali menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang arogan, jangan pernah menjadi orang yang merasa dirinya mampu, ya, jangan merasa dirinya paling hebat, paling pintar, dan paling segalanya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Itulah titik-titik daripada kelemahan kejatuhan orang percaya yang menjauhkannya dari identifikasi, menjauhkannya dari identitas yang nyata di dalam Kristus dalam kesaksian hidupnya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan bagaimana kehidupan kita yang baru ini bisa masuk ke dalam satu kesatuan yang utuh dan yang benar-benar kuat di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenarannya. Itulah kehidupan kita ini bisa bertumbuh, menjadi dewasa, kuat, dan berbuah. Sehingga saudara-saudara dan saya, ya, dikatakan supaya di dalam batinmu, di dalam manusia batiniahmu itu, engkau bisa berdiri tegak menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin. Jadi kekuatan kita bukan dari luar, Bapak Ibu Saudara, tapi harus dari dalam. Amin. Kekuatan internal, ya, jadi inner strong, ya, kekuatan yang dari dalam. Itu yang kita harus pupuk, itu yang harus kita kelola, itu yang harus kita awasi, ya, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, supaya engkau dapat memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang yang mengikut engkau, bagaimana caranya menghindarkan kejatuhan dari godaan-godaan
dunia yang terus membelenggu kehidupan manusia yang tidak mengenal kebenaran, saudara dan saya tidak harus menjadi korban berikut dari kejahatan dunia ini. Tapi kita, saudara-saudaraku, telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang bisa berdiri tegak hidup di dalam keselamatan itu, karena keselamatan kita itu adalah kekal adanya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara-saudara dan saya boleh yakin dan harus yakin bahwa kita bisa berdiri teguh di dalam kebenaran Kristus ini. Saudara-saudara dan saya bisa berkarya di hadapan Tuhan. Kita akan bisa dimampukan untuk bisa menyaksikan kebenarannya. Kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa kuat ya menghadapi berbagai macam masalah, dan kita bisa berbagi kepada orang lain. Bagaimana caranya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, bukan karena mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, pikiran kita, kepintaran kita, dan keterampilan, kecakapan, dan keahlian kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak. Kita hanya bergantung pada kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa, rahasia yang dibukakan oleh firman kebenaran yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mendukung sepenuhnya dan sekuat-kuatnya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah gagal. Tapi bukan kegagalan itu yang Tuhan perhatikan, tapi bagaimana kita bangkit. Amin. Bagaimana kita selalu bisa bangkit dan pasti bisa berdiri tegak lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang akan menghiburkan hati kita, memberikan kita damai sejahtera Tuhan, supaya kita bisa kembali sanggup mengasihi orang lain sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita semua. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit tadi kembali ke kitab Kejadian pada masa penciptaan, dikatakan maka berfirmanlah Tuhan. Amin. Jadilah terang, maka terang itu jadilah. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Yesus berpuasa ya dengan waktu yang cukup lama, kemudian dikatakan maka laparlah Yesus dalam keadaan secara fisik begitu lemah, begitu serba kekurangan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ya ketika iblis mencobai supaya Yesus dikatakan jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus yang sangat luar biasa adalah dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya di dalam peperangan rohani, ya di dalam sifat perjuangan kita saat ini, di mana perjuangan kita adalah bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Maka saudara-saudaraku, firman Allah, firman kebenaran yang ditujukan kepada kita, firman yang dibagi dengan tepat, itulah saat ini yang Tuhan berikan kepada kita sebagai senjata, ya senjata untuk mengalahkan kuasa iblis, kuasa maut yang memperlengkapi diri kita supaya kita terpelihara, terlindungi dari panah api si jahat yang ingin membakar kehidupan kita ini, supaya kita bisa tetap terlindungi oleh kasih karunia Allah. Maka saudara-saudara, firman kasih karunia Allah yang dibagi dengan tepat adalah mutlak menjadi kebutuhan kita setiap hari
untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis sudah punya pengalaman yang super, yang sangat luar biasa, bahwa manusia itu akan mudah dijatuhkan kalau manusia itu menghadapi kenyataan hidup di mana kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi, saudara-saudaraku. Dan disitulah manusia akan merasa menderita, akan merasa sangat terpuruk, ya, akan merasa bahwa hidupnya tidak punya arti apa-apa, ya, dan menjadi putus harapan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar terus saudaraku bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan. Amin. Bahwa pencobaan di dalam kehidupan kita ini, firman Tuhan mengatakan tidak akan melampaui kekuatanmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kekuatan kita bukan bergantung pada persediaan yang kita usahakan sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu terbatas tentunya, ya, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dengan terjadinya bencana di berbagai daerah, ya, Bapak Ibu Saudara, betapa terpuruknya manusia itu, saudaraku, ya, oleh karena kalau bencana melanda, ya, saudaraku, apapun yang dikumpulkan oleh manusia, yang dibangga-banggakan oleh manusia, ya, selama ini itu berakhir dengan sesuatu yang sangat menyedihkan dan tidak dapat diandalkan apapun. Ya, kalau bencana sudah melanda, manusia akan kembali ke titik nol, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada kebanggaan, yang adalah tangisan, yang ada adalah keluhan dan berbagai macam penderitaan yang menyedihkan hati manusia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah terus, ya, supaya sebagaimana Paulus katakan, biarlah mata hatimu terang, ya, biarlah mata hati kita, ya, penglihatan, pengertian secara rohani tentang Yesus Kristus, bagaimana kasih karunia-Nya terus menguatkan kita dalam menghadapi berbagai hal apapun, tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, bahwa saudara di dalam Yesus Kristus telah menerima segala yang terbaik melebihi dari apapun yang kelihatan di dunia ini. Amin. Saudara tidak kehilangan apa-apa. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dicukupi. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki segala sesuatu yang terbaik bagi masa depan kita. Ya, saudaraku, sebagaimana, ya, ibu kita, saudara kita yang dari Eropa yang selalu sering mengatakan, jangan menaruh kemelekatan kepada hal-hal yang ada di dunia ini, karena itu tidak abadi, tapi biarlah kemelekatan kita kepada Yesus Kristus, kepada kehendak-Nya, itulah yang harus kita sambut, dan itulah yang harus kita besar-besarkan, ya, itulah yang harus kita gaungkan, ya, kehidupan, posisi kita, lokasi, tujuan dari kehidupan kita yang baru ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biarlah kemelekatan kita kepada kehendak Allah itu, saudara-saudaraku, akan terus, ya, memperbaharui, ya, kehidupan kita terus diperbaharui setiap hari menjadi segambar dan serupa dengan kemuliaan Yesus Kristus yang surgawi. Amin. Karena di sanalah bergantung harapan saudara seluruhnya. Amin. Seluruhnya harapan kita bergantung kepada kuasa kasih karunia Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang dipermuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ke arah itulah orientasi daripada pemikiran kita, orientasi daripada keputusan-keputusan kita, langkah-langkah iman yang kita buat, Bapak Ibu Saudara, harus terkonfirmasi, ya, dengan firman kebenaran, firman rahasia yang dibagi dengan tepat. Saudara dan saya boleh yakin, ya, saudaraku, meskipun kita tidak melihat,
tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sempurna bagi saudara dan saya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ini bagi banyak orang dianggap sebagai teori yang berlebihan, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Itu yang harus kita pupuk terus Bapak Ibu Saudara. Di dalam hati kita lah Allah bekerja. Di dalam pikiran kita lah Allah bekerja. Roh Kudus bekerja untuk memperbaharui sifat-sifat manusia baru, manusia batinia yang menjadi tempat kita bersandar. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk semuanya itu kita bersyukur saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan banyak waktu untuk terus masuk ke kedalaman dimensi panggilan Allah supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan kami sebagai panggilan yang kudus, gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, dan tubuh Kristus yang kudus, supaya semuanya ini boleh kami persembahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami yang sangat singkat ini, kami mau supaya diisi, dipenuhi dengan setiap kebenaran-Mu saja. Kebenaran firman-Mu adalah andalan kami, karena itu adalah kehidupan. Di dalam firman-Mu itulah segala sesuatu diubahkan. Bahkan ketika kami mengetahui pada saat penciptaan dahulu, Engkau berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Bapa di surga, terima kasih. Terang dari kebenaran-Mu, kebenaran rahasia firman-Mu yang dibagi dengan tepat, yang ditujukan bagi kami saat ini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, itulah yang mengubah segala sesuatu. Kesulitan-kesulitan kami di dunia ini, kami tidak mampu mengubah manusia. Kami tidak mampu mengubah diri kami, tapi firman Allah sanggup dan berkuasa mengubahkan setiap kehidupan manusia menjadi selaras dan menjadi sesuai, sejalan dan seperti yang Tuhan kehendaki, segambar dengan Yesus Kristus yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pengharapan yang sangat mulia ini, dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dari setiap langkah apa yang kami putuskan, dari apa yang kami perbuat, apa yang kami perkatakan, dan apa yang kami beritakan. Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Ya, salam buat kita semua. Salam kudus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, puji Tuhan.